Nah yang saya heranin itu udah saya ngomongin iya, suruh nomor polis 3 iya, saya bilang gitu. Tapi kenapa saya dikasih konsekuensi? Konsekuensi itu saya nggak ngerti, saya orang bodoh, orang desa nggak ngerti konsekuensinya apa, saya bilang gitu. Terus katanya dia, ya dihukum Mbak, katanya karena kemarin tanggal 15 Februari itu nusuk nomor 2, jadinya katanya Mbak harus minggirin gerobak dari sini. Assalamualaikum, nama saya Ibu Istiatun. Saya datang dari kota kecil, kota Pekalongan, mengikuti suami usaha pecel lele. Saya datang dari kampung itu 94. Ketemu Pak Haji Romli, saya ditolongin boleh numpang dagang di situ. Dari mulai 50.000 sampai naik 75, sampai 150, sampai 300, sampai 600. Nah dari 2010 itu baru mulai diteken kontrak suruh bayar tahunan. Saya lagi tidur di rumah, disamperin sama karyawannya, suruh datang sebelum duhur, suruh datang. Terus saya ditanyain, yang ditanyain si suami saya, bukan saya, yang ditanyain suami saya, Mas milih nomor berapa katanya. Dia dengar-dengar katanya apa tuh namanya, Mas pada nusuk Ahok katanya gitu. Lah emang kalau nusuk Ahok kenapa katanya? Karena berhubung Mas sama Mbak itu pilihannya beda sama yang punya tanah sama yang punya saya, jadi Mbak saya anggap musuh saya. Mbak kan udah beda akidah sama saya katanya. Mulai besok deh Mbak nggak usah sholat di sini. Gitu, nggak boleh sholat karena Mbah udah saya anggap musuh, udah saya anggap kafir. Saya suruh nusuk nomor 3, tapi dengan syarat harus ada bukti foto saya nusuk nomor 3 di TPS pakai handphone gitu. Sedangkan saya jawab kalau di TPS itu nggak boleh pakai handphone gitu. Padahal saya kan istilahnya dari 94 saya udah saudara, dianggap saudara, apa-apa Pak Haji, apa-apa Mbak Atun, apa-apa Mas Sitno. Kenapa kok sekarang begini, sedih banget makanya. Ya dari mulai saya di Jakarta dari 94, dari mulai pemilihan presiden, pemilihan pilkada yang dulu-dulu nggak ada yang kayak gini, baru kali ini nih saya ngerasain hidup di Jakarta, pakai KTP Jakarta, diintimidasi terus pakai apa tuh namanya kayak gini tuh sedih banget. Oh kalau saya enggak ada balas dendam, malah teman-teman saya banyak yang namanya anak-anak Ambon itu kalau sama saya tuh udah pada bilang mamantu tuh dituakan sama saya. Kadang ada yang ngomong gini, Bu kenapa sih Bu diusilin begitu, ituin aja, jangan, itu masalah kecil, nggak usah disangkut pautin dengan dendam. Jangan sampai apa tuh namanya kayak gini pilkada jadi ribut, jadi temen sama temen jadi musuh, saudara sama saudara jadi musuh, anak sama ibu sama bapak semua jadi musuh. Nggak seneng, makanya kalau bisa itu saling menghormati dengan pilihan hati masing-masing. Kalau yang emang pro Ahok ya Ahok, pro Anies ya Anies gitu. Jangan saling menghujat, jangan saling menjelek-jelekkan. Tetap pilihan hati masing-masing gitu. Nggak usah takut. Yang bisa mengafir-ngafirkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain.